tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Ya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Sekarang berkata dia baik, amalnya jadi jamin sorga, hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kita dari seberang, dikarenakan masih banyak sahabat, teman, kerabat kita yang masih di sana. Kita ingin sampaikan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak lama kita hidup. Dan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang lain, yang kekal, yang terus-terusan, di mana kita di sana akan hidup. Dan tempat itu, dan ada satu tempat yang akan kita tuju, surga atau neraka. Penentuan kita menuju ke tempat tersebut adalah masa kita berada di dalam dunia ini. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, kita masih sehat, selama itu pula kita masih ada kesempatan untuk bertobat, saudaraku. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak akan bisa mengandalkan kehebatan kita untuk masuk surga. Tidak akan bisa kita mengandalkan orang tua kita untuk masuk surga. Tidak akan bisa kita andalkan pendeta untuk masuk surga. Tidak akan bisa kita andalkan kiai, ustadz, ulama kita masuk surga. Tidak akan bisa kita andalkan siapapun untuk kita masuk surga. Apalagi kita andalkan amal kebaikan pahala kita. Tidak akan bisa. Kita baru bisa masuk surga apabila iman kita kepada siapa? Apabila iman percaya kita kepada Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, baru kita masuk surga. Bila tidak, saudara, neraka lagi menunggu kita. Jangan saudara keraskan hati pendengaran saudara untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Dia pribadi yang datang dari surga, Dia pula yang tahu jalan ke surga. Maka Dia berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, tidak akan bisa saudara mengandalkan diri saudara sendiri, kekuatan sendiri, tidak akan bisa. Bila kita kumpulkan antara kebaikan dan dosa, kesalahan, pelanggaran, kita sangat yakin dan kita akan berkata pada diri kita sendiri, kita lebih banyak melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran bila dibandingkan dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Coba saudara bayangkan, apakah dengan kesalahan itu, dengan pelanggaran sebanyak itu, kita bisa masuk surga? Kita bisa sogok Tuhan dengan kebaikan amal secuil? Tidak akan bisa, saudaraku. Benar-benar tidak akan bisa. Maka satu-satunya cara untuk kita masuk surga, siapapun itu, melalui Yesus Hamasiah, melalui Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan menuju ke surga. Jangan saudara cari jalan lain, tidak akan ketemu, tidak akan sampai ke tujuan. Hanya Yesus, Yesus dan Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Kita dicemooh, dihina, dicaci maki, iman kita diolok-olok, kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama, tetap masuk surga Bapak Ibu melalui Yesus. Tidak ada cara lain. Maka jangan takut murtad. Jangan pernah saudara ditakut-takutin. Masuk surga pribadi lepas pribadi. Tidak akan bisa nebeng kita. Maka saudara jangan takut. Kepada orang-orang yang sudah saya injili, saudara renungkan baik-baik, saudara pikirkan baik-baik, ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus selama saudara masih diberikan nafas. Kalau tidak, saudara nanti akan menyesal.
Di dalam kitab Efesus dikatakan, keselamatan adalah anugerah Elohim yang diterima oleh iman, bukan karena pekerjaan baik atau amal yang dilakukan manusia. Keselamatan itu adalah anugerah yang kita terima melalui iman percaya kita kepada Yesus, bukan karena pekerjaan baik atau amal yang kita lakukan. Amal kebaikan itu penting, tetapi kita tidak akan bisa mengandalkan amal kebaikan untuk kita sembahkan kepada Tuhan, untuk kita tunjukkan kepada Tuhan, untuk kita berikan kepada Tuhan sehingga Tuhan membukakan pintu surga untuk kita. Tidak akan. Makanya di dalam kitab dikatakan Bapak Ibu dengan begitu jelas dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10, barang siapa percaya kepada anak Elohim, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Elohim, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Elohim tentang anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo, apalagi yang saudara tunggukan? Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara selamat. Iman di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Alkitab itu iman yang pasti, bukan iman yang moga-moga. Maka saudara tidak akan berani mengatakan saya mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena saudara tidak tahu jalan ke surga. Karena saudara juga sangat yakin dalam hati kecil saudara, tidak akan bisa saudara berbohong dengan diri saudara sendiri bahwa saudara masuk surga. Kenapa? Karena tiap hari pasti melakukan kesalahan pelanggaran. Bayangkan, apakah dengan pelanggaran, kesalahan, dosa sebanyak itu kita bisa masuk surga? Maka setiap kali kita bertanya, apakah Bapak Ibu yakin masuk surga? Tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena dalam hati kecil saudara, saudara orang berdosa. Itu hati kecil pasti mengatakan, saya orang berdosa tidak akan bisa masuk surga. Maka dari itu Bapak Ibu, Alkitab memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada saudara. Jangan saudara tolak. Keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus Bapak Ibu. Bukan karena hasil usaha pekerjaan kita. Kita ini orang berdosa. Setiap hari pasti ada saja kesalahan pelanggaran yang kita lakukan. Bayangkan kemana orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Alkitab mengatakan hukuman dosa itu adalah maut, neraka jahanam. Di dalam iman percaya saya yang lama juga dikatakan Bapak Ibu, orang yang berdosa berada di tempat yang kekal dalam neraka. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, melainkan yang benar siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka saudaraku. Orang yang berbuat dosa dikatakan dalam surat Al-Baqarah kekal dalam neraka. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk menghindari neraka, percayalah kepada Yesus. Jangan takut dikucilkan, jangan takut dihina, jangan takut dicemooh, jangan takut dicaci maki, jangan takut kehilangan ahli waris. Takutlah nama saudara tidak tertulis di Kitabul Hayah, di buku kehidupan. Itu yang harus kita takuti. Ketika nanti dipanggil nama kita tidak ada. Betapa menderitanya kita ketika nama kita tidak ada. Betapa gelisah kita, takut kita, was-was ketika kita tidak dipanggil nama di saat nantinya. Maka disitulah timbul penyesalan, tetapi penyesalan sudah terlambat. Maka seperti saya katakan tadi, penentuan saudara masuk surga atau neraka masa di dunia ini, apakah saudara menerima dia yang datang dari surga, atau saudara menolak dia, saudara mencemooh dia, bahkan saudara yang sudah percaya menyangkal iman percaya saudara kepada dia yang datang dari surga. Jangan sampai saudaraku, ingat, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dalam ayat yang ke-11, dan inilah kesaksian itu, Elohim telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka kita mendapatkan hidup. Karena Yesus katakan, aku adalah roti hidup. Nah, aku adalah sumber kehidupan. Siapa yang percaya kepada Yesus, sekalipun kita sudah mati, kita hidup kembali saudaraku. Maka jangan pernah saudara takut untuk tidak percaya kepada Yesus. Seperti saya katakan tadi, dikucilkan, dihina, dicoret dari
buku keluarga, dari kakak, jangan takut saudara. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang tidak percaya berada di bawah hukum. Ya pasti saudara tidak akan mau berada di bawah hukum. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 47 Bapak Ibu, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup." Ini kata Yesus Hamasiah sendiri. Bapak Ibu, janji yang diberikan kepada kita itulah janji yang pasti ya dan amin. Bukan tawar-menawar. Makanya di dalam Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan, mengajarkan kepada kita, kalau kamu percaya kepada Yesus, moga-moga kamu selamat. Enggak ada. Pasti selamat. Yang percaya pasti selamat. Pasti mendapatkan hidup yang kekal di surga. Maka iman kita kepada Yesus Kristuslah iman yang pasti. Bukan iman yang moga-moga. Bukan iman yang pura-pura, saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu dan Tuhan, kiranya video singkat ini bisa meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus, bisa menguatkan iman percaya kita, dan tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Jangan pernah saudara dan jangan pernah berpikir juga kalau saudara ingin menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Di luar Dia tidak ada kepastian keselamatan. Tidak ada yang menjamin keselamatan saudara. Termasuk keselamatan saya dan keselamatan kita semua pastinya tidak ada jaminan apabila kita di luar Dia. Maka kita berani mengatakan aku pasti masuk surga karena kita di dalam Yesus. Kalau kita di luar Yesus sama dengan orang-orang dunia, kita juga tidak berani mengatakan pasti masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada pribadi yang menjamin kepastian keselamatan kita. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Dan doakan juga Bapak Ibu beberapa hari ke depan, hari Senin, saya dan Pendeta Bang Aliudin berangkat ke Sumatera, mulai dari Padang, Riau, Aceh. Dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara sehingga penginjilan kami membuahkan hasil dan banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih.